Petugas damkar sektor Pademangan langsung mengevakuasi seorang pria parubaya yang tergeletak di dalam sebuah rumah 3 lantai di Jalan Waspada, Pademangan, Jakarta. Korban tak dapat menggerakkan tubuhnya lantaran sakit, sehingga pihak keluarga menghubungi petugas untuk membantu mengeluarkan dari dalam rumah. Namun akses jalan yang sempit membuat tandu tidak dapat digunakan. Kondisi diperparah karena tubuh korban kesakitan setiap bergerak. Akhirnya korban diturunkan dengan tali pengait. Kemudian petugas yang sudah bersiaga di bawah langsung menggendongnya. Sehingga kami putuskan bersama anggota kami untuk menggunakan body harness supaya korban ini supaya cepat tertangani, bisa turun sampai ke bawah, dan body harness itu langsung dipandu oleh anggota saya, digendong serta dipapah dari depan belakang untuk menjaga safety dari si pasien ini agar segera bisa turun ke bawah, langsung dibawa keluarganya ke rumah sakit. Seorang wanita tiba-tiba histeris dan berteriak saat keluarganya dibawa ke mobil. Usai dievakuasi petugas, pihak keluarga langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta menghanguskan puluhan bangunan semi permanen. Ratusan warga kini mengungsi ke tempat pengungsian sementara. Sejumlah warga mencari barang-barang yang tersisa akibat kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Muiz, Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta. Pasca kebakaran, pemukiman warga sudah rata dengan tanah. Berdasarkan informasi, tercatat 87 rumah hangus terbakar dan 113 kepala keluarga terdampak kebakaran. Wali Kota Jakarta Pusat, Dani Sukma, datang menyambangi lokasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban. Sementara ada 5 titik lokasi pengungsian untuk korban kebakaran. Kemudian ada 113 kakak dan jumlah jiwanya ada 340-an jiwa berdasarkan hasil pendataan. Jadi pada hari ini kita mau memastikan ternyata memang area terdampak ini sudah rata, gitu ya, sudah dirapihkan. Untuk kita ambil mungkin ada barang-barang yang berharga di sini, sambil kita lihat pengungsian ada di kantor kelurahan. Sebelumnya kebakaran menghanguskan bangunan semi permanen di Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta, Minggu sore. Kencangnya tiupan angin serta kondisi rumah yang semi permanen membuat api dengan cepat membesar. 24 mobil damkar dengan 96 personil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Akses jalan yang sempit serta banyaknya bangunan yang terbakar menyulitkan proses pemadaman. Namun 3 jam kemudian api dapat dipadamkan. Kita beralih ke informasi. Kuasa hukum tersangka Mario Dandi hari ini mendatangi korban David namun tidak diizinkan masuk oleh pihak rumah sakit. Sementara kondisi David berangsur membaik meski masih belum sadarkan diri. Korban penganiayaan anak mantan pejabat hingga saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Mentaya korban kondisi D menunjukkan perkembangan yang positif meski masih belum sadar dari koma. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Mario Dendi Satrio hari ini mendatangi rumah sakit untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya. Namun upaya ini gagal karena tidak mendapat izin dari pihak rumah sakit untuk menemui D. Kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa. Kami datang hari ini, ya kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya. Kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Ya. Jadi ini belum sempat ya. Karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum izinkan. Iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Kehadiran tim kuasa hukum Mario ke rumah sakit hanya berlangsung selama 15 menit, namun pihaknya menyatakan akan terus berusaha menemui pihak keluarga. Selain kuasa hukum tersangka, hari ini Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, Jakarta, turut menjenguk korban D. Meski belum bisa bertemu langsung dengan D, namun pihak sekolah sempat menemui dan berbincang dengan ayah korban.
Sebelumnya, video penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka penganiayaan Mario Dendi Satrio sendirilah yang meminta temannya untuk merekam aksi penganiayaan tersebut. Kekasih Mario berinisial AG juga diduga hadir dan menyaksikan aksi penganiayaan brutal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Paman korban menjelaskan kondisi terkini korban penganiayaan Mario. Korban masih dirawat di ruang ICU dan berikut keterangan dari paman korban, Rustam. Teman-teman semua, alhamdulillah. Jadi kondisi David itu sebenarnya kalau di ICU masih tetap, tapi ada respon-respon yang maksudnya meningkat terus ya. Jadi kondisinya semakin membaik. Sebenarnya dari tim dokter sih berencana akan mengeluarkan rilis resminya secara medis. Cuman infonya mungkin besok baru akan ada nggak tahu ya press conference mungkin sama teman-teman media. Tapi sejauh ini kondisi David terus menunjukkan dampak yang positif ya, jadi membaik terus gitu. Kalau dari kemarin dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu beda ya, karena sebelumnya itu memang masih sempat pakai ventilator, terus kemarin itu udah dicopot, terus sekarang itu cuman dipasang, saya nggak tahu istilah medisnya, jadi ada alat untuk mempercepat aliran oksigen ke otak, itu aja. Oh, kalau respon sebenarnya udah 2-3 hari yang lalu yang waktu saya sampaikan itu ya. Cuman kalau sekarang memang responnya udah lebih luas. Udah mulai tapi belum dalam kondisi sadar ya. Jadi sadar maksimal. Kalau istilahnya orang kayak masih. Penganiayaan oleh anak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menuai sorotan tajam. Sepak terjang Mario pun kini berbuntut panjang hingga dianggap mencoreng marwah Kementerian Keuangan. Kasus penganiayaan anak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terhadap seorang anak pengurus Gerakan Pemuda Ansor memicu banyak perhatian dan juga sorotan. Mario dengan tega melakukan aksi penganiayaan brutal terhadap David hingga koma. Akibatnya, korban kini harus dirawat secara intensif di ruangan ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Kepolisian yang bergerak cepat telah menetapkan Mario sebagai tersangka. Mario dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Penganiayaan akhirnya berujung pemecatan. Dampak penganiayaan brutal yang dilakukan Mario merembet ke keluarganya, terutama sang ayah kandung dari Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo yang dicopot dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, Mario Dendi Satrio pun terkena DO dari tempatnya menuntut ilmu. Sejak awal kasus ini mencuat, sepak terjang Mario memang telah mematik kontroversi juga sorotan, terutama terkait harta kekayaan. Lewat sejumlah unggahan di media sosial, Mario kerap memamerkan kemewahan. Alhasil membuat masyarakat bertanya terkait harta kekayaan pegawai pajak. Sementara itu, lewat laporan LKPN diketahui Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sebagai pegawai eselon 3 memiliki kekayaan dalam jumlah yang cukup fantastis, yakni mencapai 56,10 miliar. Masyarakat pun mencurigai jika harta kekayaan Rafael tidaklah wajar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pemberitaan tentang 13.000 pegawai Kementerian Keuangan belum lapor harta kekayaan. Melalui akun media sosialnya, Sri Mulyani menyatakan berita itu provokatif dan merugikan instansinya. Setelah ayah Mario disorot karena memiliki harta kekayaan yang fantastis, kali ini perhatian masyarakat tertuju kepada Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo. Dirjen Pajak tersebut tertangkap kamera menaiki motor gede bersama klub Blangsting Rider Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya,
Sri Mulyani meminta Suryo Utomo segera menjelaskan kepada publik mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya sehingga bisa membeli motor. Sri Mulyani juga meminta agar klub motor gede Blasting Rider Direktorat Jenderal Pajak juga dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan mencederai kepercayaan masyarakat. Sepak terjang Mario pun akhirnya berbuntut panjang hingga dianggap mencoret marwah Kementerian Keuangan. Sementara itu KPK akan memanggil mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael akan diundang untuk klarifikasi pada Rabu 1 Maret 2023. KPK menyebut laporan hasil analisis dari PPATK jadi acuan dalam menelusuri aset yang dimiliki Rafael. PPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan dari Rafael yang merupakan ayah Mario Dandi Satrio. Belakangan harta Rafael jadi sorotan karena mencapai 56 miliar rupiah dan anaknya kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Menteri Sosial jadi sorotan setelah mencuci mobil dinas yang pajaknya mati. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.